Sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara tattabi'a millatahum. Siapa tadi lah dulu yang megang mic? Siapa? Siti. Surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Artinya dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nah, itu dia. Jadi orang Yahudi ini minta berdamai dengan orang Islam, mirip dengan perang sekarang itu antara Iran dengan Israel. Lalu dia minta damai. Tidak mau Iran. Ngapain damai-damai? Sudah 78 tahun dia menzalimi orang Gaza. Enggak bisa damai-damai, enggak bisa dimaafkan, yang harus dihajar habis-habisan, kata Iran. Kebetulan Iran punya rudal yang lebih canggih daripada rudalnya orang Israel, tapi orang Israel enggak tahu. Karena orang Israel ini selalu menandang orang lain itu rendah saja. Yang tertinggi cuma Yahudi dan Amerika. Jadi karena dia menganggap remeh, dicobanya lah. Gaza 1 inci pun tidak ada yang terkena bom. Lalu Israel Iran jangan bantu-bantu ya, katanya. Kalau bantu nanti kami gazakan kau. Dianggap remeh lah Iran. Iran ini rupanya sudah berkapal-kapal di bawah gunung, di bawah tanah, di bawah gedung, di mana-mana rudalnya. Begitu, tapi dia tidak mau merudal duluan. Nah, itu sombong kita namanya. Kalau orang itu menzalimi baru mau dia. Dirudal duluan oleh Israel. 7 mati ilmuwan Iran. Barulah sakit hati dia. Sebelum itu sudah ada juga pimpinannya yang mati, ditembak oleh Yahudi. Nah, lalu dibalasnya bertubi-tubi. Seluruh yang terhebat menurut mereka, stasiunnya, gudang makanan, gudang senjata, kantor-kantor Mossadnya, intelijennya, seluruhnya rontok. Diperangi berkali-kali. 1 kali tembakan dibalasnya 15 kali oleh Iran. Barulah sekarang dia minta damai. Tapi malu dia minta damai langsung. Maka dia suruh Amerika, perantaraan Amerika. Damai. Dasar Yahudi. Baru 2 jam didamaikan. Dah teken, ya salam, ya damai. 2 jam sudah itu dibomnya lagi. Karena dia mengira bom Iran itu dah habis, maka dia mau damai. Kalau tidak habis bomnya, mustahil dia mau damai. Dah habis tuh. Jadi dihantamnya lagi walaupun sudah damai. Dibalas lebih keras pula lagi. Disangkanya bodoh orang Islam ini. Nah, seperti itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad dulu, tapi perangnya pakai pedang, kendaraannya onta, pakai panah, pakai pedang. Akhirnya terusirlah orang Yahudi itu dari Madinah. Dia nak minta damai, boleh damai,
Tapi jangan diulang lagi dan harus berangkat dari Madinah. Berangkat dia dulu, banyak orang Yahudi itu di Madinah. Akhirnya berangkatlah dia. Turun ayat mengatakan bagaimana dia sudah berangkat tuh. Apa dia enggak dendam? Oh, pasti dendam kepadamu. Turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Baca turun ayat beserta artinya. Pindahkan mic-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu wan nasara walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Malaka mi waliyu wala nasir. Kalau kamu tunduk kepada Yahudi itu, takkan kamu ditolong lagi oleh Allah. Tidak boleh. Tunduk Yahudi itu adalah Israel, Nasrani itu adalah Amerika. Jadi lantardo angkal Yahudu wala nasoro, takkan pernah senang kepadamu orang Israel dan orang Amerika, Inggris, termasuk sebagian Jerman ya, termasuk sebagian itu Prancis. Itu ayatnya. Ini kalau catat sedikit. Kejahatan Yahudi itu intisarinya ya, tidak usah kata per kata dicatat. Intinya saja. 9 juta Yahudi Eropa terbunuh. Jadi penekanannya 9 juta orang Yahudi Eropa terbunuh. Kenapa tuh? Karena mereka hijrah ke Eropa. Sampai di Eropa mereka mau menjajah. Seperti di Palestina sekarang, dia pendatang di Palestina. Sudahlah pendatang, mau menjajah pula. Maka 2/3 mati, atau 2/3 di sini tewas. Lebih dari 1 juta anak-anak Yahudi tewas di Eropa dalam genosida Eropa. Sudah itu tambah lagi 2 juta wanita Yahudi mati terbunuh, dan 3 juta laki-lakinya tewas. Ya maksudnya terbunuh juga. Itu di Eropa itu. Jahat juga dia di Eropa. Pinter-pinter, tapi jahil, jahat. Kemudian jumlah keseluruhan korban Holocaust, kejahatan terhadap Yahudi tadi, itu namanya Holocaust. Holocaust itu bencana atau pembantaian ya. Holocaust atau pembantaian massal di Eropa adalah 17 juta orang. Jadi 17 juta orang jadi korban, tak seluruhnya mati. Ya. Ada sisanya sedikit. 17 juta orang termasuk pemusnahan kaum homo. Jadi bersamaan dengan memusnahkan orang Yahudi, itu namanya kejahatan ras orang Yahudi, kejahatan moral kaum homo dan kaum LGBT. Itu dibunuh juga oleh Hitler itu. Jadi 17 juta orang Yahudi dimusnahkan, termasuk kaum homo. Saksi Yehova, itu agama Kristen ya, Kristen Ortodok, saksi Yehova. Dan yang paling banyak mati di dalam kamar gas, dikurung dalam kamar gas oleh Hitler, lalu diberikan gas beracun. Jadi matinya terkena gas beracun.
Jadi pembantaian massal di Eropa 17 juta, termasuk pemusnahan kaum homo, seksi Yahova, dan banyak di antara mereka yang mati karena dikurung di dalam kamar gas. Peristiwa itu disebut Holocauston. Jadi Holocauston itu bahasa Yunani, bahasa Eropa nyebutnya Holocaust saja, yang berarti binatang korban. Nah, jadi manusia dianggapnya sebagai binatang korban, tak berdosa menyembelihnya, membunuhnya, karena dia binatang korban. Atau disebut Holocaust itu bencana yang dianggap satu-satunya solusi. Nah, karena kejahatan Yahudi ini bidang ekonomi diracuninya, dalam bidang politik diadu dombanya, dalam bidang sosial dia sombong. Nah, dianggaplah satu-satunya solusi terakhir menghadapi permasalahan Yahudi hanyalah melalui Holocaust. Jadi ini cari solusi terakhir. Sudah banyak-banyak solusi tidak mempan. Solusi terakhirnya dia harus digadakan genosida, namanya genocide. Artinya pemusnahan Yahudi secara total, yang disebut kehidupan yang tidak layak hidup. Jadi orang Yahudi ini katanya sejenis setan yang bertubuh manusia. Dia hidup tapi tidak layak hidup, kata Hitler. Ya. Dalam bahasa Indonesia, kehidupan manusia hidup yang tidak layak hidup. Dalam bahasa Jermannya Leben sun wertes Leben. Leben itu life, bahasa Inggrisnya hidup. Jadi Leben kehidupan, san wertes Leben kehidupannya seperti binatang yang tidak layak hidup. Jadi marah sekali lah Hitler, orang Rusia marah sekali kepada hijrahnya orang Yahudi. Nah, kalau orang hijrah Yahudi ini bukan menyelamatkan akidah, tidak, tapi dia ingin menjajah suatu daerah. Karena dia menjajah daerah Eropa, maka terusir dari Swiss, dari Jerman, dari Belanda. Terusir dia, kalau tidak mau dia diusir. Dari Spanyol juga, kalau nggak mau diusir dia dibunuh. Maka dia menyewa kapal besar yang disponsori oleh PBB. Dia harus mencari satu negara. Di mana negara dia harus bertempat tinggal? Tidak boleh campur dengan orang lain. Di ujung Amerika, di dekat Argentina. Jadi ada di ujungnya itu, ada ujung tanjungnya, ada pulau. Disitulah rencananya akan diletakkan orang-orang Yahudi yang berkapal-kapal tadi itu, ditempatkan supaya dia jangan teraniaya di mana-mana. Diberikan dia satu negara sendiri di ujung Argentina. Tapi orang Argentina tidak mau. Ini penyakit ini katanya. Besok gawat pula kami di Argentina walaupun berbatasan dengan dia. Diberikan pulau dia, ujung tanjung itu ke dia. Dialah hidup sendiri. Tak mau, ditolak oleh orang Argentina. Lalu akan ditaruh juga di Amerika itu jauh, Amerika Utara. Kalau Argentina itu Amerika Selatan. Amerika Utara dekat Kanada sana ada Greenland. Green itu hijau, land itu tanah hijau. Mau ditaruh di sana, luas tanahnya. Juga tidak mau orang Kanada. Ini penyakit kalian hantarkan ke sini. Nanti penyakit kami suka ngantuk, kayak gitu. Wah, sakit sakit? Enggak. Kalau orang Yahudi sana ngantuk dia, karena dia sakit ya. Tak jadi dia ke sana. Lalu ada Herzl namanya, orang Yahudi Jerman. Katanya kalau gitu kembalilah kita ke tanah air kita. Di mana? Tanah Judea dekat Palestina. Tapi orang Yahudi sedikit kali di situ. Yang banyak orang Arab, orang Palestina. Ya kita numpang aja lah paling tidak di sana. Tanya kepada orang Palestina, bisa nggak orang Yahudi ini yang berkapal-kapal ini numpang? Oh bisa sekali. Itu saudara kami tuh. Dulu pernah tinggal di sini, keturunan Nabi Yusuf, keturunan Nabi Sulaiman. Sinilah
disambut dengan baik. Tinggallah di rumah kami menjelang dapat tempat yang bagus. Beberapa tahun setelah itu dia menyewa rumah, menyewa tanah, disuruhnya orang yang punya tanah itu pergi keluar. Orang tempat nyewa itu disuruhnya keluar ke tempat yang tak tahu menau kemana. 2 juta orang disuruhnya keluar. Ini 3.000 tahun yang lalu, tanah nenek moyang kami nih katanya, waktu zaman King David dan King Salomo, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tidak mau, kami sudah berketurunan sini ribuan tahun pula. Ini sejarahnya ada dalam kitab Taurat. Inilah tanah perjanjian setelah keluar dari Mesir. Tanah Palestina ini seluruhnya. Tidak, kata orang, hanya sedikit kota Yeriko, kemudian Tel Aviv sedikit. Itu cuman enggak bisa katanya. Kami harus menguasai semuanya berkat bantuan Jerman, bantuan Amerika, terutama daerah itu jajahan Inggris. Setelah dijajah oleh Inggris, Inggris seluruhnya menguasai. Lalu kata orang Inggris, aku kirimkan surat, aku berwasiat kepadamu, tak lama lagi orang itu meninggal. Jenderal Inggris, itu tanah Palestina itu seluruhnya adalah milik orang Yahudi. Jajahanku itu aku berikan kepada orang Yahudi. Nah, rame-rame lah orang Yahudi merasa berhak. Kemudian hilanglah haknya orang-orang Arab karena gara-gara tulisan orang Inggris tadi. Akhirnya orang Arab diusir, orang Yahudi tinggal di situ. Meranalah orang Arab ini selama 78 tahun. Sehingga padang pasir yang kering itu senantiasa basah oleh air mata dan darahnya orang-orang Arab Palestina. Setelah itu tak cukup dia hanya Palestina, mau mengambil pula dataran tinggi Golan yang milik orang Mesir di sebelahnya. Diambilnya lagi daerah perladangan persawahan peternakan orang Libanon. Diambil lagi punya orang Syria, seluruh mau diambil. Wah, inilah keterlaluan. Waktu itu Iran belum campur tangan, karena Iran lain lagi daerahnya. Dia bukan bangsa Arab, dia bangsa Persia. Nah, lama-kelamaan orang ini tak tahan hati, bersiap-siaplah. Iran lah bersiap-siap menyiapkan dengan bermacam senjata, termasuk calon senjata nuklir. Akhirnya, belum lagi 80 tahun, baru 78 tahun, sudah dikalahkan Israel yang sombong tadi oleh orang Iran. Nah, dikalahkan juga oleh orang Gaza dengan Hamasnya. Dikalahkan juga oleh Al-Qassam, pemuda-pemuda di sekitar Baitul Maqdis. Namanya Al-Qassam. Nah, kenapa orang Yahudi begitu? Karena pertama, kitabnya menyebabkan dia sombong. Kitabnya mengatakan faddalna 'alal alamin, kami orang yang paling cerdas di seluruh dunia. Karena dia merasa cerdas, yang lain sombong. Sudah itu ada lagi dalam kitab dikatakannya yang sebenarnya manusia itu hanyalah bangsa Yahudi, yang lainnya binatang semua. Jadi dia tidak merasa berdosa membunuh orang Palestina, membunuh orang Arab, karena itu dianggapnya binatang. Mereka yang manusia, mereka harus menguasai ternak-ternaknya, domba, mereka itu serigala. Kalaupun mereka berteman-teman itu namanya serigala berbulu domba. Nah, coba baca sekali lagi siapa? Siapa? Siti, ya? Anissa. Baca lagi surat 4 ayat 100 tentang kewajiban berhijrah. Berikan mic kecil mana? Udah? Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghama katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul maut
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Artinya, siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan hidupnya. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita 2 kuliah hari ini ya, karena besok mau, bisa kan Sabtu besok pagi jam sekarang untuk apa namanya tuh, UAS, ujian akhir semester. Mata pelajaran lain sudah UAS? Ada yang UAS, ada yang belum. Yang belum apa? Hah? Apa itu? Apa yang belum? Ustaz Arwan. Ustaz Abu Bakar? Udah ya? Jadi kita besok pagi Sabtu sini ya. Sekarang tambah pelajaran baru lagi. Dicatat nanti itu ya. 2. Zoom sampai jam berapa? Setengah 11. Kalau begitu kita ambil sudah zuhur aja. Boleh ya. Sudah zuhur jam 1 lah ya. Atau jam 2 lah paling lambat ya. Untuk adilnya setengah 2 ya. Setengah 2 dah. Ingatkan Ustaz nanti ya. Nah, kita masuk pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua. Terjadinya kiamat. Tulis nanti, catat di absen itu ya. Yang kemarin belum juga tulis kali aja nulisnya. SDA aja, apanya di tanda tangan satu SDA. Apa tadi? Terjadinya kiamat? Terjadinya kiamat kecil dan kiamat besar. Kaitannya dengan akidah atau tauhid, kaitannya dengan tauhid lah. Terjadinya kiamat kecil dan kiamat besar, kaitannya dengan tauhid atau ilmu tauhid.